kita membawa firman Tuhan dalam konteks kehidupan sosial politik sehari-hari, sehingga sabda yang kita baca menjadi kekuatan kita dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari. Syukur pada Allah, pihak-pihak terkait, Capres-Cawapres 01, Capres-Cawapres 03, sudah mengakui dan menghormati putusan MK. Ini sesuatu yang baik, ini sesuatu yang positif. Mengakui keputusan dan menghormati keputusan itu, bahkan mereka, Bapak Anies dan Caimin, juga Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, sudah memberikan ucapan selamat kepada pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran yang ditetapkan secara konstitusional melalui putusan MK sebagai pihak yang menang. KPU pun sudah bersiap untuk menetapkan kemenangan tersebut. Maka yang lebih penting adalah bagaimana kita menatap masa depan dengan sikap yang positif, membangun kerukunan kembali, mewujudkan peradaban kasih ekologis, bahwa segala sesuatunya saling terhubung, dan kemudian bekerja untuk memajukan kehidupan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Putra-Mu menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, telah wafat dan bangkit untuk menyelamatkan dunia dan seisinya, menyelamatkan semua orang dan segala bangsa. Kami bersyukur kepada-Mu atas iman yang Kau anugerahkan kepada kami, kepada Yesus Kristus yang tidak lain Putra-Mu yang telah menjadi manusia karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga kami yang boleh percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Dialah cahaya dunia yang menerangi kegelapan hidup kami. Semoga kami dengan rendah hati menyambutnya dalam iman, harapan, dan cinta, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes bab 12 ayat 44 sampai 50. Sekali peristiwa Yesus berseru di hadapan orang-orang Farisi yang percaya kepadanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, bukan aku yang menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan
untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab bukan dari diriku sendiri aku berkata-kata, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sabda yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus terang benderang. Yesus yang adalah Putra Allah yang Maha Tinggi, yang telah menjadi manusia, mewahyukan cahaya dunia ini, dan cahaya itu memancar dari Bapa. Bapa yang diwartakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus tidak lain adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah yang Maha Besar, yang berkenan menyelamatkan dunia dan seisinya. Bahkan Yesus sendiri menyatakan, "Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, keselamatan itu antara lain dinyatakan melalui jati diri Yesus sebagai cahaya, sebagai terang yang menyinari kegelapan dunia ini. Dan kegelapan itu tidak lain adalah kehidupan yang ditandai oleh dosa, kehidupan yang dikuasai oleh kejahatan, kehidupan yang dikuasai oleh kebencian, kehidupan yang dibelenggu oleh dendam kesumat, bahkan tanpa pengampunan. Orang yang tidak bisa mengampuni berarti sedang dibelenggu oleh kegelapan. Orang yang tidak bisa mengakui bahwa dirinya juga memiliki kekurangan dan kelemahan, dan kemudian terus-menerus melontarkan hujatan-hujatan, serangan-serangan kepada orang lain, dia juga sedang dibelenggu oleh kegelapan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ketika orang menerima cahaya, memang ada konsekuensi yang harus dihadapinya. Salah satu contohnya yang kita baca dalam bacaan pertama pada hari ini, yaitu kehidupan Saulus. Kisah para Rasul menjelaskan kepada kita bagaimana Saulus yang semula adalah orang yang dengan dendam kesumat dan kebencian menganiaya jemaat yang percaya kepada Kristus, pada akhirnya melihat cahaya Kristus yang bangkit, yang menjumpainya, yang membuat dia sejenak mengalami kebutaan, tetapi kemudian kerendahan hati menyembuhkan dia,
bertobat, mengimani Kristus, dan mewartakan Kristus. Berkat pertolongan Barnabas, putra penghiburan, Saulus yang baru saja bertobat dan menjadi Paulus yang bertekad berkomitmen mewartakan kebenaran Kristus juga mengalami kesulitan. Dan karena itu, lalu Barnabas menolongnya. Roh Kudus telah bekerja agar menghususkan Barnabas dan Saulus untuk mewartakan Kristus sebagai cahaya dunia yang menyelamatkan segala bangsa, sebagai rasul segala bangsa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bagaimana kita menerima cahaya Kristus dalam kehidupan kita? Bagaimana kita diubah oleh cahaya Kristus sehingga ucapan-ucapan kita, pikiran-pikiran kita, perasaan-perasaan kita, termasuk perbuatan-perbuatan kita juga memancarkan cahaya Kristus. Ucapan yang penuh kasih, ucapan yang tidak merendahkan dan meremehkan orang lain, ucapan yang ditandai dengan kelemah lembutan, itulah ucapan yang memancarkan cahaya Kristus. Sikap yang tidak dikuasai oleh kekerasan dan sikap eksploitatif, itulah cahaya Kristus yang memancar di dalam sikap dan perilaku kita. Tindakan-tindakan kita yang penuh kasih dan peduli kepada sesama yang membutuhkan perhatian kita, itulah perbuatan-perbuatan cahaya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk terus membawa cahaya Kristus di dalam kehidupan kita. Kita hari-hari ini memang sedang dalam dinamika sosial politik yang khusus terkait dengan Pilpres yang sudah dilaksanakan tanggal 14 Februari yang lalu, dan kemudian sudah ada hitam di atas putih siapa yang menjadi pemenang karena memperoleh suara begitu banyak, bahkan terbanyak, sehingga Pilpres berlangsung satu putaran. Namun kemudian ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengurus hasil Pilpres ini secara konstitusional melalui jalur Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sudah bekerja keras untuk mengadili peristiwa ini dan kemudian memutuskan dengan keputusan definitif, final, dan mengikat binding. Dan semua pihak diharapkan menghormati keputusan itu, meskipun ada pihak-pihak yang tentu belum merasa puas, bahkan tidak merasa puas atas keputusan itu. Tetapi sebagai pribadi-pribadi yang tidak memburu egoisme dan keinginan sendiri, kita dipanggil untuk mengutamakan sikap hormat atas hukum yang berlaku di negeri kita dengan segala kelemahan dan catatan yang ada, dengan dissenting opinion yang disampaikan oleh 3 hakim. Toh pada akhirnya keputusan akhir adalah menolak gugatan-gugatan pihak-pihak yang kalah di Pilpres 2024. Syukur pada Allah, pihak-pihak terkait Capres-Cawapres 01, Capres-Cawapres 03 sudah mengakui dan menghormati putusan MK. Ini sesuatu yang baik, ini sesuatu yang positif. Mengakui keputusan dan menghormati keputusan itu, bahkan mereka, Bapak Anies dan Caimin, juga Mas Ganjar dan Prof. Mahfud,
sudah memberikan ucapan selamat kepada pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran yang ditetapkan secara konstitusional melalui putusan MK sebagai pihak yang menang. KPU pun sudah bersiap untuk menetapkan kemenangan tersebut. Maka yang lebih penting adalah bagaimana kita menatap masa depan dengan sikap yang positif, membangun kerukunan kembali, mewujudkan peradaban kasih ekologis, bahwa segala sesuatunya saling terhubung, dan kemudian bekerja untuk memajukan kehidupan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ada berbagai macam catatan yang ada. Tentu catatan-catatan itu harus menjadi perhatian pemerintahan di masa mendatang di bawah komando Bapak Prabowo dan Mas Gibran, agar bangsa ini tetap hidup dalam kerukunan, kesejahteraan, keadilan, dan maju sebagai bangsa yang sejahtera dan bahagia. Demikian, semoga bermanfaat. Kita membawa firman Tuhan dalam konteks kehidupan sosial politik sehari-hari, sehingga sabda yang kita baca menjadi kekuatan kita dalam mengarungi kehidupan kita sehari-hari. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.